Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi bersama saya Teddy Chen. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh rekan saya, Evangelis Paulina Margareta. Dan satu lagi yang spesial, bahwa hari ini kita akan mendengarkan alunan musik dari LOG Orchestra Ministry. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita menyembah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Biarlah yang menjadi pengakuan kita. Besar kasih Tuhan yang tidak bisa kita balas. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerang Kamu. Terlalu besar kasih. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerang Kamu. Terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus Sekali lagi kita katakan, tercurah kami. tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Terima kasih terlalu besar pengorbanan-Mu bagi kami, dan terlalu mahal darah-Mu. Namun Kau tidak pernah menyayangkan darah-Mu untuk menebus kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dan tolong Tuhan untuk kami bisa menghargai pengorbanan-Mu, dengan kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dengan kami hidup menjadi berkat bagi siapa saja. Untuk kami hidup senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kami serahkan hamba-Mu
penginjil Pauline yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau yang mengurapi lidah bibirnya, agar sungguh-sungguh apa yang dia katakan, apa yang keluar dari lidah bibirnya sesurut dengan kehendak dan rencana Tuhan, memperlengkapi kami, menghiburkan kami, menolong kami, dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Izinkan saya menceritakan satu kejadian yang terakhir-terakhir ini sangat dikatakan mengganggu ya. Jadi rumah saya itu letaknya di tengah kota, di area tengah kota lah ya, daerah macet total, daerah lingkaran setan gitu biasanya kalau weekend, macet dan semuanya, dan rumah saya dekat dengan rumah sakit. Nah akhir-akhir ini rumah saya itu dari rumah saya itu sering kali terdengar banyak sirine ambulans. Ya kita tahu bahwa sekarang ini COVID-19 sedang begitu besar ya dampaknya, impactnya. Dan jujur kalau kita udah mendengar terutama malam hari sampai subuh itu suka deg-degan gitu ya, suka takut, suka khawatir. Aduh ada siapa nih gitu ya, aduh tangga sebelah gitu ya, atau kemana, aduh siapa gitu ya, takut, sangat takut. Karena kayaknya sirine itu tuh kayak seperti membawa satu stigma tersendiri gitu ya, kalau ada sirine pasti ada sesuatu yang buruk terjadi. Tetapi terakhir-terakhir karena sering terbiasa gitu ya, jadi kami sudah terbiasa juga. Satu hari saya sempat terpikir, apakah sirine itu identik dengan kepanikan, ketakutan, kekhawatiran, atau sirine itu adalah sebagai tanda untuk warning, peringatan? Bisa kedua-duanya saya pikir. Tapi kalau kita melihat sirine bukan sebagai tanda ketakutan, tapi sebagai tanda untuk peringatan, atau mungkin bisa kita katakan alarm, kita punya satu konsep yang berbeda soal sirine itu. Kalau itu memang alarm, berarti kita harus melakukan kayak persiapan terlebih dahulu. Apa fungsinya alarm? Membangunkan kita lebih pagi supaya kita bisa persiapan. Betul? Dan di mana kita bicara soal alarm, berarti it's a wake up call. Panggilan untuk bangun. Tapi bukan hanya bangun, tapi kita harus get up. Harus bangun benar-benar dalam persiapkan diri kita untuk melakukan sesuatu, betul? Nah, saya berpikir bahwa sekarang ini sirine-sirine yang ada bergaul dan sebagainya merupakan wake up call sebenarnya buat kita semuanya. Wake up call to get up, ya. Dan nggak hanya get up, but juga to clean up. Maksudnya apa, teman-teman? COVID-19 ini membuat banyak perubahan dalam hidup kita, termasuk saya. Saya terbiasa bertemu orang, terbiasa rapat face to face ya, bertemu dengan wajah demi wajah seperti itu. Tapi sekarang semuanya saya harus lakukan di layar nih ya. Saya harus berhadapan dengan layar, saya harus berhadapan dengan phone call, emails dan sebagainya. Jujur saya tipe yang harus bertemu dengan orang. Tetapi dengan COVID ini semuanya berubah. Gitu ya, saya harus diam di rumah, work from home, lalu harus mengerjakan sesuatunya by mail, nggak bisa ngomong langsung kecuali by phone, nggak bisa ketemu muka. Itu semuanya merupakan tantangan pribadi untuk saya. Tapi tidak hanya itu saja, bukan? Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, banyak sekali bisnis yang harus collapse mungkin. I'm so sorry for that. Pasca minggu kemarin, siang hari saya berkendara melewati daerah-daerah yang biasanya super padat, sangat lengang, sangat kosong. Lalu saya melihat toko-toko tutup, beberapa orang duduk di pinggir jalan seperti merenung. Jujur, saya sedih, khawatir, ya, takut, ya. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Tapi satu sisi saya jadi teringat, this is a wake up call. Ya, apa yang terjadi di dunia saat ini sebenarnya adalah wake up call untuk bangun. Karena mungkin selama ini kita sudah terbuai, mengerjakan segala satunya jadi comfort zone kita, area aman kita, area nyaman kita. Lalu kita mengeksploitasi bumi begitu rupa dan sebagainya. Sekarang saatnya semuanya shut down.
berhenti, dan ini waktunya kita clean up. Ke dalam hati, merefleksikan apa yang sudah terjadi, apa yang akan kita harapkan terjadi, dan ya, kita harus melakukan, memikirkan, merencanakan. Kita nggak pernah tahu kapan COVID-19 ini bisa selesai, betul? Ada prediksi Mei, puji Tuhan. Ada yang prediksi baru Agustus, puji Tuhan. Ada yang prediksi sampai akhir tahun. Tapi yang saya percaya, this is the time Tuhan sudah menyediakan waktu ini untuk kita membersihkan diri. Membersihkan diri, mengembalikan diri kita untuk kembali dekat sama Dia, merefleksikan apa yang sudah terjadi, dan yuk kita lakukan sesuatu. Wake up call, get up, clean up, dan yang terakhir adalah dress up. Do something. When we dress up, saat kita menggunakan sesuatu, memakai pakaian itu sesuai dengan kondisi yang ada. Nah sekarang, pakaian seperti apa yang Bapak, Ibu, saya sekalian termasuk saya harus pakai di masa-masa sulit seperti ini? Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan sesuatu. Tidak peduli kita kaya, miskin, tidak peduli suku, ras, tidak peduli bahkan, maaf saya kata, agama kita. Sekarang we have to do something together. Dua bagian ayat yang akan kita baca. Kita akan baca bersama-sama dari Roma 13 ayat 11 sampai 12. Roma 13, 11 sampai 12. Saya akan membacakan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Bahwa ini saatnya kita untuk bangun dari tidur. Sekali lagi, mungkin masa-masa kemarin sebelum COVID-19 ini kita sedang tertidur, terlelap, nyaman, aman. Tapi sekarang semuanya berubah dengan begitu cepat. Dan ini waktunya kita bangun. Bangun untuk apa? Dress up. Maksudnya apa? Kita melakukan sesuatu, do something. Dan satu bagian lagi dari firman Tuhan yang akan kita baca diambil dari Yohanes 9. Apa yang saat ini sedang terjadi harus kita lakukan itu apa? Yesus berkata di Yohanes 9, Yohanes 9 ayat 4. Yohanes 9 ayat 4. Berkata seperti ini, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus Yesus, selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saat Allah mengutus Yesus dan Yesus mengutus kita, kita harus mengerjakan bagian kita selagi masih siang. Bapak Ibu saudara sekalian, selagi kita masih punya tangan, selagi kita masih punya kaki, selagi kita masih punya gadget, selagi kita masih punya hidup, masih bisa bernafas, mari kita bekerja. Selama masih siang. Apa yang bisa dikerjakan? Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu punya, miliki. Bahkan di saat kita tidak punya apapun saat ini, mungkin bisa berdoa. Ya, untuk orang-orang, tetangga kita, saudara kita, atau mungkin yang sekarang ini sedang kesulitan secara finansial, secara kesehatan, apapun itu lakukan. Kalau kita memang punya dana, silahkan kerjakan. Ada beberapa teman saya angkat topi dari dia pembuat baju, sekarang dia berubah. Dia buat APD, dia mengerjakannya untuk diberikan gratis kepada rumah sakit. Yang lebih kecil, usahanya teman saya membuat masker. Dia buat masker itu bagi-bagi ke ojol, gitu ya, bagi-bagi ke online, free juga. Lalu ada teman juga yang tukang masak, bagi-bagi makanan setiap hari tertentu gitu ya, untuk orang-orang yang lewat, untuk tukang sapu, untuk tukang beca. Lalu beberapa pelayanan di gereja saya juga, beberapa mereka diakonia, si diakoninya mempersiapkan sembako untuk diberikan kepada orang wilayah setempat, RT RW. Wow, buat saya ini adalah waktunya kita mengerjakan bagiannya. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Bagaimana dengan saya? Saya mengucap syukur banyak teman-teman sekarang yang berjeri lelah gitu ya, membuat rekaman lagu-lagu gitu ya, yang mudah diakses, gereja-gereja besar, gereja-gereja kecil besar, semuanya sekarang mengadakan ibadah online. Wow, semuanya lebih mudah untuk mengakses firman Tuhan, mengakses
kebenaran firman Tuhan, Injil. This is the time. Inilah waktunya. So get up, bangun, clean up, clean yourself. Bersihkanlah diri kita. Dan dress up. Mulailah kita mengerjakan bagian kita. Tuhan memberikan kita talenta, berapapun itu. Kerjakan bagian kita untuk memuliakannya. Waktunya sekarang, selagi masih siang. Tuhan Yesus berkati. Tuhan, terima kasih firman-Mu nyata, jelas, dan biar kami sebagai anak-anak-Mu bisa mengerjakan bagian kami. Bukan hanya bisa membaca Tuhan, tetapi bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Khususnya di masa-masa susah seperti ini, sulit seperti ini, biarlah kami boleh keluar dari zona nyaman kami dan mengerjakan bagian kami, melayani orang-orang sekeliling kami, apapun itu Tuhan, pimpin kami. Ini kami Tuhan, utus kami, pakai kami. Amin. Above all powers, above all peace, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what your worth. Crucified, laid behind a side, that lives to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. He took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all keys, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a side, that lives to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. He took the fall and thought of
before. And thought of me